Salam, selamat pagi, selamat hari Rabu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, selamat hari Rabu. Opung Patukuk Bosi Situa Dr. Marolo Putagaul MPD mengajak kita sebentar pada Rabu subuh ini untuk bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Marilah kita puji Tuhan dari buku NDHKBP nomor 467. Asini roham puji. Asini roham puji, Allaho manobusa, di paias rohaku, gabe soranganmu ingananmu rohanami tondimi manggohi pakedohot ngolunami gabe ulami. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan di pagi hari Rabu ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami. Kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan terlebih dahulu agar firman-Mu yang kami baca dan akan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sobat, sahabat terhormat dan terkasih dimanapun berada, sebentar kita gunakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 ini. Tertulis dalam Markus 1 ayat 41. Di dalam bahasa Batak dikatakan, jadi asima rohana disurdukon matanganna, dijama maibana laos di dogma, naulu doahu yas maho ido sama. Dalam bahasa Inggris dikatakan, filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Amen. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, terlebih dahulu Opung Patukuk Bosi menyampaikan selamat tahun baru, selamat menjalani tahun 2023. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, meridhoi, dan membimbing, mengajari kita dalam menikmati tahun yang baru ini. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita segera untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan telah berfirman. Jadi pada pagi yang indah ini, firman Tuhan yang berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini adalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan bergerak hatinya memberi belas kasihan kepada orang-orang yang menginginkannya, orang-orang yang membutuhkannya. Siapapun dia, bagaimanapun
kehidupannya. Kalau dia mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi belas kasihan, memberi kasih karunia, seperti seorang yang ingin tahir dari penyakitnya yang sudah bertahun-tahun, namun karena keyakinannya, kepercayaannya, keinginannya dijamah oleh Tuhan, maka dia mendekati kepada Tuhan dan Tuhan bersedia menjamahnya dan ia menjadi tahir. Kita di zaman now ini tidak melihat wajah Tuhan, tidak bisa menjamah Tuhan, tetapi yakin dan tetapi kepercayaan kita telah mengimani, menjamah dan dapat menikmati belas kasih karunia Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca firman-Nya, dengan cara apa? Mendengar sabdanya, dengan cara apa? Memuji, memuliakan Dia. Maka di dalam zaman now ini, di zaman milenial ini, kita mari menjamah Tuhan melalui membaca, mendengar, dan merenungkan sabdanya. Maka Tuhan menjamah kita. Jika kita menderita sesuatu masalah, sesuatu penyakit, maka Tuhan akan menjamah kita menjadi kita sembuh, kita menjadi tahir dari belenggu penyakit kita. Untuk itu, marilah kita merenungkan, mengimani firman Tuhan yang pagi hari ini, yang pada hari Rabu ini, dari manapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, bagaimanapun tingkat pengetahuan, tingkat sosialisasi kehidupan kita, kita harus merendah karena kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan mengulurkan tangannya untuk menjamah kita sehingga kita menjadi orang yang tahir dan orang yang sembuh. Kita semua umat manusia menderita sakit penyakit, tetapi berbeda-beda sakitnya. Kita ada sakit karena memang ada bibit penyakit di dalam tubuh kita. Kita sakit karena ada dosa yang membelenggu kita. Untuk itu kita harus memohon, meminta kepada Tuhan agar kita disembuhkan. Pada hari Rabu 4 Januari 2023 kita ini, kita dibekali supaya kita bergerak hati dan kita menyongsong dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tentunya melalui iman percaya kita kepada Yesus Juru Selamat kita. Oleh karena itu, tidak ada kata lain selain Tuhanlah yang memberi belas kasihan kepada kita sehingga kita menjadi tahir dari segala noda dan segala penyakit dan segala yang kita derita. Terpujilah Tuhan, kiranya kita senantiasa ditahirkan, dibersihkan dari belenggu sakit, penyakit atau cengkraman dosa yang telah melilit kehidupan kita. Terpuji termulialah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu di pagi hari Rabu ini, di mana Tuhan telah mengantarkan kami ke dalam suatu tahun yang baru, ke dalam hari yang betul-betul Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami dalam menjalani tahun-tahun ini, sehingga kami bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan.
Bapa Surgawi, kami manusia yang senantiasa dicengkeram oleh dosa. Kiranya dosa yang membelenggu hidup kami, tolong Tuhan sembuhkan, tolong tahirkan, sehingga kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah sanak saudara kami, keluarga, sahabat kami, dimanapun berada. Bila ada sakit penyakit membelenggu tubuh, di rumah sakit atau di rumah atau dimanapun sahabat dan keluarga kami, kiranya Tuhan yang menyembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu. Bapa Surgawi, di dalam kehidupan ini masih kami butuhkan berkat rezeki. Untuk itu Tuhan ulurkan berkat rezeki itu kepada pribadi lepas pribadi, kepada keluarga per keluarga, sehingga kami senantiasa dapat hidup new normal, dapat hidup menjalani zaman milenial ini. Bapa Surgawi, berkatilah para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai dengan kepala lingkungan, sehingga mereka memimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan. Semua lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, sehingga mereka dapat bertugas melayani rakyat Indonesia dengan baik. Bapa Surgawi, kami rindu pemekaran Provinsi Tapanuli. Kiranya berkatilah rakyat Tapanuli agar pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mencabut moratorium dan mengesahkan Provinsi Tapanuli sebagai apa yang diidam-idamkan, apa yang diharapkan, apa yang didambakan oleh rakyat Tapanuli, baik itu yang di Bonapasogit maupun di perantauan. Kiranya Provinsi Tapanuli diwujudkan dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berkompeten untuk pemekaran provinsi. Terpuji termulialah Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi itu Dr. Marolo Kutagal MPD dan Maria Aritorang SPD pada channel YouTube yang sangat sederhana ini, dari kampung halaman dengan kehidupan yang sederhana, bertahun baru di kampung halaman Bonapasogit. Kiranya salam hormat, salam kasih sayang, selamat tahun baru kami ini kita terima dengan senang hati, walaupun dalam remang-remang karena cuaca listrik yang sederhana. Terpuji termulialah Tuhan, damai sejahtera lah bagi kita segenap umatnya. Salam, Horas, Yahobu, menjuah-juah, ahoy, namo budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu.